Jika Mesir dikenal dengan piramidanya, Paris dengan Menara Eiffelnya, India dengan Taj Mahalnya, Italia dengan Romanya, maka Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan kekayaan budaya dan wisata heritage-nya. Wisata heritage dapat diartikan sebagai wisata sejarah yang dapat membuat penikmatnya merasakan berada pada dimensi masa lalu serta aktivitas yang menggambarkan sejarah dan orang-orang di masa lalu. Wisata heritage mencakup unsur-unsur berwujud seperti situs, monumen, artefak, serta aspek yang tidak dapat berwujud seperti tradisi, adat istiadat, dan praktik. Indonesia, khususnya Kepulauan Riau, juga memiliki banyak sekali potensi wilayah dengan berbagai cerita dan sejarahnya. Salah satunya adalah tempat kuliah lapangan kali ini, yaitu Pulau Penyengat Indra Sakti. Selain kaya akan nilai-nilai budaya Melayu, pulau yang terletak sekitar 1,8 km dari kota Tanjung Pinang ini juga menyimpan berbagai peninggalan sejarah dari Kerajaan Melayu Riau Lingga. Terdapat sekitar 46 situs cagar budaya di Pulau Penyengat, yang menjadikannya sebagai salah satu destinasi wisata heritage utama di Provinsi Kepulauan Riau. Dari jumlah tersebut, setidaknya 7 situs cagar budaya di Pulau Penyengat menjadi favorit para penikmat wisata heritage ini. Pada kegiatan kuliah lapangan mata kuliah Tata Kelola Kelautan yang diampuh oleh Bapak dosen Dr. Alfiandri SSMSI di Pulau Penyengat, disampaikan materi yang diuraikan dalam ulasan mengenai wisata heritage Pulau Penyengat Kepulauan Riau. Materi itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Bapak Guntur Sakti. Diulas dalam 3 dimensi: dimensi masa lalu, dimensi masa sekarang, serta dimensi masa depan. Berikut sedikit cuplikan materi yang disampaikan pada kuliah lapangan tersebut. Isi yang disampaikan oleh pengalaman empiris Bapak Kadis yang mungkin telah malam melintang mendapatkan pengalaman panjang dalam agak gugup ketika Pak Alfiandri memberikan saya tema kolaborasi dalam pengembangan wisata heritage sebagai potensi yang berwawasan. memilih kuliah di kelas di dalam kampus, tapi di destinasi wisata heritage. Anda harus yakin omongan saya. Benchmark adalah cara cepat dan terbaik untuk sukses. Jadi kuliah lapangan ini sebetulnya adalah benchmark ini. Kalau saya memberikan insight kepada Anda di bangku kuliah dengan materi presentasi, pusat. Tapi ketika kita duduk bersimpuh di balai adat, kita naik pancung, kita sampai dari ke pelabuhan, melihat situs-situs sejarah, kita sedang berada di ekosistem wisata heritage kebanggaan Provinsi Kepulauan Riau. Namanya Pulau Penyengat Indra Sakti. Jadi paham ya? Jadi Provinsi Kepulauan Riau kita andalkan atau kita jual sebagai salah satu kekuatan destinasi pariwisata kita. Itu ada namanya Pulau Senua, Pak. Ya, Pulau Senua itu pulau yang dulunya kisahnya itu dari seorang wanita hamil namun meninggal. Itu sejarah yang saya ketahui. Hampir sama sih Pak kayak Pulau Penyengat ini, cuman beda-beda tipis aja Pak. Hal-hal sakral itu. Bukan pada waktu itu.
lapor Pak Gubernur, saya ingin mengambil inisiatif agar urusan pariwisata dan urusan kebudayaan ini dipisah. Ceraikan antara pariwisata dengan kebudayaan. Apa engkau nih? Serangan datang ke saya berarti. Oleh dunia pada waktu itu, dihargai oleh dunia karena prestasi Indonesia dalam penegakan hak asasi manusia. Anda kalau datang ke eks pengungsi Vietnam saat ini, kalian masih melihat barang-barang, kalian masih melihat bekas rumah sakit, kalian masih melihat sebenarnya kita sedang membicarakan masa lalu kepada generasi saat ini. Jadi teman-teman semua, alhamdulillah, ya rasa syukur kita kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini cuma banyak sekali yang terinsert di dalam kita. Jadi tidak hanya kita baca literatur, referensi, buku, ya jurnal yang kita baca tentang. Pada kesimpulannya, sesuai dengan tema kolaborasi pemerintah dalam penguatan potensi wisata heritage lokal berbasis global, pemerintah melakukan kolaborasi untuk memperkuat wisata heritage Pulau Penyengat dengan pembuktian jalan yang sudah sangat bagus, videotron, peta, halte, serta tempat duduk yang nyaman, dan bahkan bentor yang sudah menggunakan teknologi listrik. Hal yang paling utama disentuh oleh pemerintah ialah sumber daya manusianya. Hal ini bertujuan agar ke depan masyarakat Pulau Penyengat memiliki knowledge tentang tempat yang ditempatinya. Seperti contoh, sekarang masyarakat setempat sudah mulai memberdayakan UMKM kecil dalam penyewaan baju serta atribut Melayu. Pada rencana lain, sentuhan berikutnya yang akan dikembangkan ialah aksesibilitasnya. Tata kelola ini dilakukan pemerintah dengan kolaborasi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah pusat dan Bappenas melalui PUPR. Kepulauan Riau memisahkan antara dimensi kebudayaan dan pariwisata. Hal ini juga diperkuat oleh cerminan Kepulauan Riau dalam mengambil keputusan ini ialah Jogja dan Bali yang sangat dikenal dengan wisata heritage-nya. Jika dilihat dari dimensi kebudayaannya, maka pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kerap kali mengembangkan Pulau Penyengat melalui Festival Pulau Penyengat yang diadakan secara rutin setiap tahunnya. Jika dilihat dari dimensi tradisi, yang menjadi elemen kekuatan heritage Pulau Penyengat dilabeli wisata heritage berbasis sejarah, budaya, dan religi. Maka, perspektif religi dapat dilihat dari ketika hari-hari besar selalu dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah bahkan negara tetangga. Destinasi akan dikatakan sempurna apabila atraksinya lengkap, amenitasnya lengkap, dan aksesibilitasnya sempurna. Sama halnya dengan kolaborasi Pentahelix yang telah dijalankan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk Pulau Penyengat sekarang.